Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan beberapa soal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kalkulus 2 yang diampu oleh dosen Pangestuti Prima Darajat SSI MSI. Kelompok 2 terdiri dari 3 orang dengan saya Liza Ayuandira, kedua Muhammad Alimul Hakim, dan yang ketiga Eka Mauludin. Soal yang pertama, menyelesaikan integral. Integral R2XY ditambah 1/2 Y kuadrat dikurangi X pangkat 2 min 1 dengan batasan X-nya dari min 1 ke 4, Y-nya dari 1 ke 2. Cara pengerjaannya dengan memisahkan kedua integral tersebut. Kita akan mengerjakan dari integral yang di X. Integral batas atas 4, yang bawah min 1, dengan 2XY 1/2 Y kuadrat dikurangi 4 DX. Kemudian hasil integralnya 2Y X kuadrat per 2 ditambah 1/2 Y kuadrat X dikurangi X kuadrat per 2 dengan batas atas 4, batas bawahnya min 1. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat Y plus 1/2 XY kuadrat dikurangi X kuadrat per 2 dengan batas atas 4, batas bawah min 1. Kemudian kita akan menginputkan batas atas 4 dan batas bawah min 1 menjadi 4 kuadrat Y ditambah 1/2 4Y kuadrat dikurangi 4 kuadrat per 2 dikurangi 1 kuadrat Y ditambah 1/2 min 1 kali Y kuadrat dikurangi min 1 kuadrat per 2. Kita akan mendapatkan hasil 16Y ditambah 2Y kuadrat dikurangi 16/2 dikurangi Y ditambah negatif 1/2 Y kuadrat kurangi 1/2. Hasilnya 16Y ditambah 2Y kuadrat dikurangi 16 per Y dikurangi Y ditambah min 1/2 Y kuadrat ditambah 1/2. Mendapatkan hasil akhir 15Y ditambah 5/2 Y kuadrat min 15Y. Kemudian kita akan lanjut mengerjakan integral yang satunya dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Memasukkan ke rumus 15Y ditambah 5/2 Y kuadrat dikurangi 15/2 DY. 15Y kuadrat per 2 ditambah 2Y pangkat 3 per 2 kali 3 dikurangi 15 per Y 15/2 batas atas 2, batas bawah 1. Kemudian akan menginputkan batasan tadi dengan 15 dikali 2 kuadrat per 2 ditambah 5 dikali 2 pangkat 3 per 6 dikurangi 15/2 Y-nya 2 dikurangi 15 dikali 1 kuadrat per 2 ditambah 5 kali 1 pangkat 3 per 6 dikurangi 15/2 kali 1. Hasilnya 30 ditambah 40/6 dikurangi 15 dikurangi 5/6 sama dengan 15 ditambah 35/6. Kita akan disederhanakan 15
itu sama dengan 15/1 ditambah 35/6. Kemudian 15-nya kali 6, satunya juga kali 6, jadi 15 kali 6, 90, 1 kali 6, 6, 35-nya tetap, hasil akhirnya 125/6. Diketahui soal persamaan diferensial xy dy per dx dikurangi 2x pangkat 2x e pangkat x. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan rumus variabel bisa. Pertama, kita tentukan solusi umumnya. Kemudian, kita kategorikan y dengan y, x dengan x. Maka menjadi hasil y dy sama dengan 2x e pangkat x per x dx. Kenapa dibagi dengan x? Karena x sebelumnya di sebelah kiri adalah perkalian. Jika dipindah ke kanan menjadi pembagian. Kemudian integralkan kedua sisinya, lalu didapatkan hasil y kuadrat per 2 ditambah c1 sama dengan 2e pangkat x plus c2. Kemudian sederhanakan bentuk berikut menjadi y pangkat 2 sama dengan 4e pangkat x plus c. Apabila solusi umum telah ditemukan, lanjut mencari solusi khusus. Pada solusi khusus diketahui apabila x sama dengan 0 dan y sama dengan 3. Maka input x dan y pada solusi umum. Y pangkat 2 menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 4e, x-nya adalah 0, berarti 4e pangkat 0 plus c. 3 pangkat 2 adalah 9, 4e pangkat 0 adalah 4. Karena e pangkat 0 adalah 1, kemudian diketahui c sama dengan 5. Maka solusi khususnya didapatkan y pangkat 2 sama dengan 4ex plus 5. Kemudian dapat disederhanakan lagi, kuadratnya dipindah menjadi akar, maka menjadi y sama dengan akar 4ex plus 5. Penjelasan soal nomor 3. Tentukan solusi khusus PD bentuk umum orde 1 apabila diketahui y0 sama dengan 1. Di soal diketahui dy per dx ditambah x2y sama dengan 2e min 1/3 x pangkat 3. Kita harus mencari px dan qx-nya terlebih dahulu. Px didapatkan dari angka atau bilangan di sebelah kiri di depan y. Dalam kasus ini px adalah x pangkat 2. Kemudian integralkan px. Integral dari x pangkat 2 adalah x pangkat 3 per 3. Kemudian qx adalah bilangan atau angka yang berada di samping kanan sama dengan. Dalam kasus ini adalah 2e pangkat negatif 1/3 x pangkat 3. Kemudian gunakan rumus yx sama dengan e negatif integral px integral qx dikali e integral px. Kan karena sudah diketahui px dan qx-nya, inputkan pada rumus menjadi yx sama dengan e min x pangkat 3 per 3 integral 2e min 1/3 x pangkat 3 dikali x3 per x. Kemudian sederhanakan yx, e karena depannya tetap berarti e min x pangkat 3 per 3 integral, karena di situ sama-sama dengan e pangkat maka dapat dijumlahkan karena itu perkalian menjadi 2e min 1/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 per x, jadi hanya pangkatnya yang ditambah. Hasilnya adalah yx sama dengan e min x pangkat 3 per 3 integral 2e
min X pangkat 3 tambah X pangkat 3 per 3 adalah YX min X pangkat 3 per 3 integral 2E 0 per 3. Karena pangkat 0 adalah 1, maka YX min X pangkat 3 per 3, 2-nya keluar, menyisakan integral E0 dx. Integral E0 itu sama dengan integral 1, maka hasilnya adalah YX min X pangkat 3 per 3 2X plus C. 2 didapatkan dari 2 yang keluar dari integral tadi, X didapatkan dari integral 1. Maka solusi umumnya adalah YX sama dengan min X pangkat 3 per 3 dikali 2X plus C. Maka lanjut, diketahui Y0 sama dengan 1. Apabila dalam kondisi Y0 sama dengan, kita masukkan solusi umumnya, berarti Y0 min X pangkat 3 per 3, karena X-nya ganti 0 menjadi 0 pangkat 3 per 3 dikali dengan 2X, karena X-nya jadi 0, berarti 2 kali 0 plus C. Maka menjadi 1 sama dengan 1 kali C. Maka C diketahui adalah 1. Maka solusi khususnya adalah Y sama dengan min X pangkat 3 per 3 dikali dengan 2X plus 1. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan soal nomor 4. Yang pertama, kita memiliki persamaan diferensial orde kedua. Seperti soal ini, D kuadrat Y per DE kuadrat plus 6 DY per DX plus 4Y sama dengan 0. Kita mencari solusi umum persamaan dengan mode karakteristik. Metode karakteristik adalah metode untuk menemukan solusi umum persamaan diferensial dengan menganggap turunan fungsi sebagai variabel biasa. Langkah pertama adalah mencari akar dari persamaan karakteristik yang diperoleh dari persamaan diferensial. Persamaan karakteristik adalah persamaan yang diperoleh dengan menggantikan turunan fungsi dengan variabel biasa. Contohnya R kuadrat plus 6R plus 4 sama dengan 0. Menggunakan rumus kuadrat R1 sama dengan min 3 plus akar 5 R kuadrat sama dengan min 3 min akar 5. Langkah kedua yaitu menggantikan akar-akar ini ke dalam persamaan umum solusi persamaan diferensial orde kedua. Contoh persamaan diferensial Y sama dengan C1E min 3 plus akar 5 plus C2E min 3 min akar 5X. Namun kita juga diberikan kondisi awal Y0 sama dengan 7, Y1 0 sama dengan 9. Kondisi ini berarti kita tahu nilai fungsi dan turunan pertama pada X sama dengan 0. Dengan menggunakan cara ini, kita dapat menemukan nilai konstanta C1 dan C2 dengan menggantikan kondisi awal ke dalam persamaan umum. Dengan merubah posisi awal ke dalam persamaan umum, kita mendapatkan sistem persamaan linear dalam C1 dan C2. C1 plus C7 min 3C1 min 3C2 sama dengan 9. Kemudian disubstitusikan untuk mencari nilai C1 dan C2. Setelah menemukan nilainya C1 dan C2, kita dapat menggantikannya kembali ke dalam persamaan umum. Untuk mendapatkan solusi khusus persamaan diferensial, solusi khusus ini akan memberikan nilai fungsi Y pada setiap titik tertentu berdasarkan nilai C1 dan C2 yang telah kita buat, ya. Seperti ini ya, teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.